Bagaimana cara untuk membedakan, untuk mengetahui orang itu Syiah atau bukan? Ya bisa nampak dari ciri-cirinya. Ya, orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Kemudian misalnya solatnya 3 waktu aja ya. Zuhur, asar di jamak, maghrib, isya di apa? Di jamak juga. Ya. Ini diantara kemudahan-kemudahan. Kemudian juga contohnya misalnya solatnya begini, Allahu Akbar. Bukan berarti semua orang yang solatnya begini orang Syiah, tidak. Sebagian Ahlussunnah juga ada yang demikian. Namun kalau orang Syiah solatnya biasanya demikian. Allahu Akbar, tangannya dilepaskan. Kemudian ciri yang terkadang ada juga mereka bawa apa namanya? Tanah dari Karbala. Tanah dari Karbala dibawa untuk dijadikan tempat apa? Sujud. Jadi dibuat lempengan-lempengan. Kalau mereka sujud maka mereka sujud di atas tanah tersebut. Dan yang menakjubkan ikhwani fillah azanillahu iyakum, saya heran bagaimana orang-orang Syiah mengagungkan tanah Karbala. Karbala ini tanah yang mereka anggap, saya sebutkan dalam buku saya juga, nanti antum bisa baca. Mereka menganggap tanah Karbala lebih hebat daripada tanah Mekah dan Haram, tanah Mekah dan Madinah. Bahkan tanah Haram Karbala lebih lebar, lebih luas daripada tanah Haram Mekah. Kalau tanah Haram Mekah tidak semuanya tidak luas, artinya yang paling dekat Tan'im 7 kilo. Nanti ada yang berapa? Belasan kilo. Ada yang satu yang 24 kilo atau 21 kilo. Tidak segi 4. Tetapi kalau tanah haram Karbala 24 kilo, timur, barat, selatan, utara. 24 kilo. Jadi lebar sekali, lebih lebar daripada tanah haram Mekah. Kemudian yang mengherankan, bukankah Husain dibunuh di mana? Di tanah di Karbala. Karbala tidak akan menjadi suci menurut orang Syiah kecuali karena Husain dibunuh di situ. Seandainya Husain alaihissalam, Husain radhiyallahu anhu dibunuh di Cilengsi, maka tanah Cilengsi yang menjadi apa? Yang menjadi berkah. Kenapa Husain dibunuh di situ, kemudian kok tanahnya menjadi apa? Suci. Bukankah Husain tatkala ditanya, tatkala dia sampai di Karbala, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa nama tanah ini? Ada yang menyebut kalau salah Tof namanya ini. Kata Husain, apakah dia ada nama yang lain? Maka sahabatnya mengatakan Karbala. Maka Husain mengatakan karbun wa bala. Ini tanah penderitaan dan tanah ujian. Husain tidak suka dengan namanya. Husain tidak suka dengan namanya. Lantas tatkala Husain meninggal, tanah tersebut menjadi suci. Seharusnya orang Syiah benci sama tanah ini. Ini tanah penderitaan yang membuat Husain terbunuh di mana? Di tanah tersebut. Bukan malah mensucikan tanah Karbala. Ini aneh seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mensucikan salib. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, seharusnya mereka benci salib. Seharusnya setiap ada salib mereka patahkan. Kenapa? Karena Tuhannya pernah disiksa di sini. Harusnya kan demikian. Harusnya dipatahkan, bukan malah diagung-agungkan. Sampai saya lihat dialog antara orang Nasrani dengan orang Islam, dia mengatakan seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, apakah kalian akan menggantungkan kursi listrik? Enggak. Harusnya orang Nasrani dibenci sama salib. Ini sebaliknya, salibnya yang malah dijadikan diagung-agungkan. Demikian juga Husain tatkala sampai di Karbala benci. Karbun wa bala, kata Karbala artinya bencana dan malapetaka. Sekarang dia meninggal, kemudian tanahnya menjadi disucikan. Dijadikan lempeng untuk apa? Sujud. Dan bahkan mereka kalau ada yang masuk WC, lempengannya disimpan. Enggak boleh masuk WC seperti Quran. Seharusnya mereka kalau mau sujud bukan hanya satu ditaruh di jidat, harusnya 7. Karena kita diperintahkan sujud di atas 7 apa? Tulang. Harusnya sini rame-rame. Di sini 2, di sini 2. Kemudian ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Yang aneh dalam kitab-kitab mereka sebutkan bahwasanya memakan tanah Karbala merupakan obat. Obat segala penyakit. Saya enggak tahu dosisnya berapa sendok sehari. Tapi disebutkan obat segala penyakit. Bahkan disebutkan kalau ada anak baru lahir, kalau kita Ahlussunnah, kita tahnik dengan korma. Kalau mereka kasihkan tanah Karbala, kasihan anak kecil kasih pasir. Tapi begitulah keyakinan mereka. Ini diantara ciri-ciri Syiah yang nampak ya, yaitu mengagungkan tanah Karbala. Di antaranya juga orang Syiah kalau buka puasa mereka nunggu malam. Jadi sampai Isya atau sampai sudah gelap sekali baru mereka berbuka. Tidak azan maghrib, enggak. Jadi patokan mereka bukan matahari
terbenam, bukan. Tapi sampai malam kata mereka, sampai gelap. Kalau sudah gelap baru mereka berbuka puasa.